Nah, usia 3 tahun ini baru mulai terlihat tangan mana yang lebih dominan, apakah tangan kanan atau tangan kiri. Nah gitu. Memang anak itu lebih berkembang kemampuan menggambarnya dulu dibandingkan menulis. Ketika kita mengetes anak kecil, tidak diprediksinya tidak untuk jangka jauh banget. Oh nanti kuliahnya gimana, kerjanya gimana, enggak ya gitu. Oke, ketemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tahapan perkembangan kemampuan menulis pada anak sampai remaja, ya. Tingkat perkembangannya. Nah, video ini merupakan ringkasan ya untuk masing-masing perkembangannya, sehingga saya akan menjelaskannya dalam bentuk tabel. Nanti di video berikutnya itu akan saya jelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi, ya termasuk kemampuan-kemampuannya, ya gitu, dan hambatan-hambatannya. Kita mulai ringkasannya dari yang pertama. Jadi ketika anak ya bayi gitu baru lahir gitu, sebenarnya kemampuan motoriknya itu sudah mulai ada yang kelihatan, yaitu adalah metode yaitu adalah kemampuan grasping ya, kemampuan untuk menggenggam. Makanya ketika dikasih jari dia menggenggam seperti ini, dan kasih alat tulis juga menggenggam. Tapi belum bisa mencoret-coret dengan jelas ya. Ya udah dia mah asal-asalan aja ya. Gitu, belum bisa mengarahkan dengan baik. Nah, usia 0 sampai 1 tahun ini dia udah mampu menggenggam, grasping, tapi belum mampu mengontrol dengan baik. Masih belum tampak tangan dominannya. Kadang tangan kanan, kadang tangan kiri ya gitu. Jadi benar-benar masih belum bisa tuh ya. Apapun yang dikasih ya itu dia akan menggrab seperti ini. Nah, ketika dia umurnya 1,5 tahun ya, itu sudah bisa mencoret di kertas. Meskipun belum jelas apa-apa, tapi kurang lebih udah seret-seret gitu. Memang kalau kita ngelihat dari perkembangan psikologi kemampuan motorik anak ya, kemudian kognitif anak, usia 1,5 tahun tuh sudah mulai bisa menunjuk-nunjuk tuh udah mulai bisa ya. Misalnya ada mainan gitu, ada di depannya dia tuh udah bisa menggapai tangannya ya untuk ingin mengambil benda tersebut gitu ya. 2 tahun. Ini anak biasanya sudah bisa membuat tarikan-tarikan khas ya ke arah tubuh ya ke bawah gitu. Sering memegang bagian bawah kertas dengan erat. 2 tahun nih anak udah bisa duduk ya, udah mulai bisa merangkak gitu, udah bisa ya, udah berdiri juga udah bisa nih. Nah, ini ketika dikasih kertas gitu dia biasanya banyak tarikannya itu yang ke arah bawah, gini ke arah dirinya. Nah, usia 3 tahun ini baru mulai terlihat tangan mana yang lebih dominan, apakah tangan kanan atau tangan kiri. Nah gitu. Jadi kalau sebelum 3 tahun masih terus-terus ya, masih kanan-kanan, kadang kiri. Jadi Anda jangan kaget ketika anak Anda menggunakan tangan kiri, wah ini kidal nih, kidal ya, sampai besar kidal, belum tentu ya gitu. Karena bisa jadi kanan, bisa jadi kiri ya gitu. Nah, tapi memang untuk mengetahui anak Anda itu tangan kanan atau tangan kiri ya, mana primary hand-nya, mana supporting hand-nya, itu penting banget. Ya, perlu dikuasai, terutama ketika anak nanti masuk sekolah, apakah TK atau SD, ya gitu. Karena itu nanti bisa berhubungan self esteem dan sebagainya. Saya udah ada video tentang tangan mana yang lebih dominan dan manfaat dan pentingnya itu apa, ya gitu. Juga cara untuk mengetesnya itu seperti apa itu udah ada, ya gitu. Nah itu bisa tonton di video saya yang tentang tangan kanan atau tangan kiri. Nah, kemudian 3,5 tahun ini biasanya anak sudah mulai bisa membuat bentuk huruf, misalnya satu huruf kapital. Ya, misalnya I ya atau A misalnya atau S gitu. Biasanya 1 sih udah mulai bisa ya gitu. Meskipun suka terbalik dan masih tidak proporsional. Jadi tadi ya kayak misalnya L-nya masih balik gitu atau E balik gitu. Nah, kemudian mampu membuat lingkaran kecil searah jarum jam yang dimulai dari bawah gitu. Jadi ini kebetulan banget ya gitu. Anak saya itu yang bungsu itu usianya 3,5 tahun. Nah gitu. Ini saat ini nih ini pas banget 3,5 tahun. Dan tadi ya gitu, tadi sore kita habis main bareng. Dia itu habis menggambar balonku ada 5. Jadi dia menggambar balon ya udah mulai bisa gambar balon seperti ini ya gitu. Jadi searah jarum jam udah mulai bisa dan dimulai dari bawah. Kemudian juga nulis juga ya gitu, satu huruf dia namanya Salim, jadi S dia udah mulai bisa S. Tapi yang lainnya dia belum bisa gitu. Jadi memang masih dilatih di sini dan udah mulai kelihatan tangan dominannya adalah tangan kanan ya. Meskipun sekali-kali masih kadang tangan kiri, tapi udah mulai jarang. Beda sama ketika beberapa bulan yang lalu ya atau setahun yang lalu itu masih sering ya, kadang kiri, kadang dua-duanya gitu.
Nah, kemudian udah gitu adalah usia 4 tahun. Nah, usia 4 tahun beberapa anak ya, terutama yang di rumahnya suka diajar menulis ya, itu relatif sudah bisa membuat atau menulis beberapa bentuk huruf kapital meskipun masih kebalik-balik. Kemudian membuat lingkarannya juga membuat searah jarum jam, dan ini udah mulai dari atas ya. Kemudian di umur 5 tahun tahap mencoret usia ini lebih banyak gambar ya. Menulis huruf dalam ukuran besar dan masih kurang proporsional. Jadi 5 tahun ya, sebenarnya sebelumnya juga itu memang anak itu lebih berkembang kemampuan menggambarnya dulu dibandingkan menulis gitu. Jadi kayak misalnya gambar ikan, gambar balon ya, gambar rumah. Nah, itu biasanya lebih cepat terlatih karena bentuknya juga selain lebih konkret ya gitu, juga lebih sering dilatih biasa seperti itu. Gambar ikan ya, gambar kucing gitu. Meskipun masih belum terlalu jelas. Nah, sehingga memang kadang suka ada yang nanya nih saya, Kang Afif, kalau umur TK ya gitu 5 tahun, 6 tahun gitu bisa nggak dites grafologi? Karena motorik halusnya belum matang, menulisnya juga masih belum bisa ya gitu, maka biasanya tidak menggunakan tes grafologi. Pada usia segini dilakukan tesnya itu tes gambar ya. Macam-macam. Kalau ke psikolog biasanya di psikolog anak tuh suka ada tes namanya HTP, tes host 3 person ya. Tapi kalau di luar negeri ya itu banyak ya, macam-macam. Ada tes banyak ya, ada tes cow ya, gambar sapi, ada tes gambar jam, ada macam-macam. Nah, selain itu juga ada yang namanya doodle test ya. Jadi tes gambar apapun itu ya gitu. Nanti kemudian diinterpretasikan dari masing-masing gambarnya tersebut ya gitu. Itu saya ada juga materinya tentang doodle test. Doodle test kebagi dua. Ada doodle test yang untuk menginterpretasikan gambar anak sampai remaja. Ada juga doodle test yang memang untuk tes ya, yang dikasih 12 kotak, masing-masing udah ada tanda-tandanya. Kemudian orang itu diminta untuk melengkapi gambar tersebut. Itu biasanya dipakai untuk rekrutmen penjurusan, itu bisa ya. Nah, untuk yang ini itu kepake yang tadi, yang pertama. Dan itu sudah saya siapkan di materi suplemen grafologi. Jadi kalau Anda belum nonton ya, atau misalnya belum join nih suplemen grafologi, silahkan join aja. Itu lengkap banget ya tentang perkembangan dan interpretasi gambar di situ. Termasuk warnanya ya. Dia dominannya warna apa ya, kemudian area ruang yang dipakainya gambarnya apa, apakah gambarnya lebih banyak di atas, di kanan, di bawah, di tengah, di kiri ya, tekanannya bagaimana, itu ada di doodle test tersebut. Kemudian di periode 6 tahun. Nah, 6 tahun umumnya anak mulai mampu menuliskan kata-kata sederhana, juga nama depan dirinya. Ya, ini biasanya periode siap-siap masuk sekolah SD nih. Ya, jadi ada yang udah mulai di TK ya, ada yang siap-siap masuk sekolah SD. Dapat menuliskan lebih banyak huruf alfabet. Nah, biasanya sudah banyak yang menguasai A sampai Z. Udah tahu ini huruf A, ini huruf B ya. Tapi anak periode ini masih cukup bingung dan tertukar antara angka dan huruf ya. Silakan sebutkan ya, kamu taunya angka apa aja gitu, atau huruf apa aja. Itu suka kebalik. Huruf 1, huruf 2 ya gitu. Angka A, B, C. Nah, itu suka kebalik-balik ya. Bila pada usia 6 atau 7 tahun ini anak belum mampu menulis namanya sendiri ya, dengan asumsi di mana sebelumnya anak sudah belajar menulis tapi belum bisa, maka coba cek kemungkinan keterlambatan motorik halusnya ya, terapi fisik di tangan. Jadi memang di Eropa sana itu ada salah satu jenis tes grafis. Tes grafis itu macam-macam ya, ada tes gambar orang, gambar pohon, WZT, warteg dan sebagainya. Salah satunya di sana itu adalah tesnya dalam bentuk untuk mengetahui kematangan kognitifnya juga motoriknya adalah menulis namanya sendiri ketika mau masuk sekolah ya, atau di umur 6 tahun ini, karena harusnya ya itu minimal menulis namanya sendiri itu harus udah bisa. Ini dengan asumsi anak itu mengetahui ABCD ya gitu, dan di rumahnya minimal udah pernah diajarkan ini gitu. Nah, jadi kalau periode ini belum bisa nulis namanya, maka perlu diwanti-wanti ya gitu. Wah, harus dipantau, takutnya perkembangan motoriknya itu terlambat. Nah, tapi kalau di rumahnya memang belum dibiasakan untuk belajar menulis, maka don't worry ya gitu. Mungkin memang karena belum tahu ya, A itu seperti apa sih, B itu seperti apa sih, misalnya gitu ya. Kemudian kita lanjutkan di periode 7-8 tahun. Nah, pada usia ini kemampuan berbicara lebih berkembang dibandingkan menulis ya. 7-8 tahun ini lebih mahir, kosakatanya itu
itu kurang lebih 15.000 kata ya yang sudah terkumpulkan pada usia 7-8 tahun berkembang ya. Dan periode ini secara psikoseksual itu periode laten ya, periode sosialisasi. Juga kalau dari psikososial ya, dari teorinya Erikson itu juga periode industri ya, teamwork, kooperatif sama temennya gitu, sehingga perkembangan bicara itu lebih berkembang. Nah, kemudian kemampuan motorik halusnya mencapai tingkatan matang. Fungsi otot yang bekerja pada gerak motorik halusnya lebih sempurna dan mampu menghasilkan efek tulisan yang baik. Dapat menyusun kata dan kalimat, mulai mampu menulis dengan baik. Ya. Karena pada usia ini anak sudah mulai matang motorik halusnya, maka pada saat ini pula lah menjadi rentang usia awal di mana anak bisa dianalisa tulisan tangannya atau dites grafologi. Meskipun masih memiliki kemungkinan besar untuk berubah sesuai perkembangan kepribadiannya. Pada usia ini menulis lebih bersifat modeling ya, tahap belajar menulis. Jadi kita lihat di sini ya ada beberapa hal yang bisa kita gali di sini. Jadi untuk tes grafologi itu memang sudah mulai bisa sekitar 7-8 tahun. Tapi ingat, nanti ketika periode remaja ada periode namanya periode storming. Ya, jadi kalau Anda ngikutin video saya yang tentang perkembangan psikologi, perkembangan tahap perkembangan psikologi anak remaja, itu nanti ada usia remaja ya 12-18 tahun itu periode storming, di mana kemungkinan perubahan-perubahan itu terjadi ya gitu. Yang tadinya misalnya pendiam berubah menjadi aktif banget ya, itu bisa terjadi ya gitu. Sehingga apa yang kita prediksi di sini ya bisa jadi nanti berubah. Makanya untuk tes grafologi dan tes apapun itu, tes psikologi, biasanya ketika kita mengetes anak kecil, tidak diprediksinya tidak untuk jangka jauh banget. Oh nanti kuliahnya gimana, kerjanya gimana, enggak ya gitu. Ya udah, ini mah untuk rentang waktu periode itu aja seperti apa. Apa kelebihannya, apa kekurangannya diarahkan terus sambil dipantau. Nanti ketika SMP, ketika SMA dites lagi ya untuk nanti kita arahkan ya. Ketika udah semakin matang ya, remaja akhir atau dewasa awal, udah semakin ajak, semakin stabil, maka di situ kita bisa memprediksi jauh lebih panjang lagi ya gitu.